Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Agus, Siti mau nanya, saya Ya, dari Mitra 10. boleh. Pak Agus, kalau di Mitra 10 Kalimalang kan itu kita ikutin planogramnya Mitra ya, kalau Betul. soal display. Ya. Jadi kalau misalnya kita display untuk di toko gitu ya, itu kan ada planogramnya, jadi kita ikutin planogram Mitra. Jadi kalau Mitra bilang disusun ini, ya itu yang kita display gitu. Nah, selama ini bertabrakan dengan poin-poin kita nggak? Atau kurang Oh lebih sama? iya, iya kan kita kan datang barang baru nih. Mm-mm. Nah, barang baru itu kita nggak bisa display di booth karena Mm-mm. kan nggak ada itemnya gitu ya di planogram. Jadi kita naruh di gondolan. Jadi kita bikin susunan gitu kayak kardus-kardus gitu ya, kita tumpuk terus kita display di situ. Oh, di mounting gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini memang di beberapa Mitra 10 itu ada enggak di beberapa sih, semua Mitra 10 itu ada regulasi untuk planogram ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita sesuaiin sama susunan standar kita. Itu lagi diproses penjajakan sama tim Mitra 10-nya lewat Desmond ya. Itu udah saya Iya. beberapa toko yang berhasil mereka mau gitu ikut susunan kita. Jadi planogramnya kita kirim dulu ke mereka, mereka setujuin, baru di-share ke toko. Nah, kalau Kalimalang Oh. dari penglihatan kamu itu ada yang nggak sesuai sama standar kita nggak? Misalkan ada tipe 30 cm, satu biji ada di atas top table dan itu nggak bisa dipindahin karena masuk planogram. Oh, enggak. Itu masih di bawah sih, masih bisa. Oke. Cuman produk baru aja ya, karena belum masuk ke Iya, planogram gitu ya. betul. Oke, saya catat dulu ya. Nanti saya follow up lewat Desmond. Ya, Kalimalang ya. ya. Oke, thank you. Iya, Pak. Makasih. Yang lain ada lagi? Oke. Oke, ini saya sebelum lanjut ke materi untuk cooker hood, ini saya kasih lihat kalian ke preview desain booth yang sekarang ya. Ini big booth-nya kita ya, ini toko SCBD, Electronic City. Nah, untuk booth di standar sampai di 2021 kemarin itu masih ciri khasnya itu ada yang orange seperti ini ya. Dan di semua booth kalau saya zoom, nah ini ada neon box SPS ya. Ini nyala semua. Nah, ini ciri khas untuk booth-booth di konsep sampai di 2021 kemarin ya. Karena di 2022 ini kemungkinan kita bakal ada standar desain baru lagi. Cuman saya belum final, belum 100% final. Cuman bocorannya kemungkinan boot kita bakal warna hitam ya. Kemungkinan ya. Kemungkinan besarnya boot kita yang orange-nya ini akan berubah menjadi warna hitam, logo jadi warna putih, ini semua orange-nya jadi hitam. Kalau kalian teman-teman lihat di Instagram Modena Indonesia pun logo background-nya itu udah hitam ya. Nah, nanti kita turunannya ke boot itu semua list kita yang orange ini berubah jadi hitam. Cuman ini belum final, masih dalam perbincangan diskusi dari top manajemen, kemungkinan bakal warna hitam. Cuman untuk sampai 2021 kemarin, desain boot kita orange, krem, dan abu ya standarnya. Oke. Lanjut ke susunan display cooker hood ya. Ini materi selanjutnya. Karena nanti ya, di bawah itu ada materi cooling dan cleaning. Cooling cleaning itu materinya sedikit. Yang saya tekankan itu di built-in hood dan cooker hood. Oke. Untuk cooker hood, poin nomor 1 itu adalah terkait cooker hood ini standarisasinya itu berkaitan sama jarak pemasangan dan posisi pemasangan ya. Jadi untuk beberapa SC mungkin ada yang bisa pasang, ada yang nggak bisa pasang. Kalau nggak bisa pasang, kalian bisa request ke saya. Nanti saya teruskan ke tim teknisi untuk bantu pemasangannya. Cuman setidaknya kalian harus, bukan setidaknya,
kalian diharuskan untuk wajib mengetahui poin-poin terkait standarisasi display ini ya. Yang pertama itu jarak pemasangan CX dari meja. Khusus untuk CX 9753, 9777, 9701, 7712. Nah itu jarak pemasangannya itu adalah 40 sampai 50 cm ya. Sorry ini typo ya. Jadi 40 sampai 50 cm. Ya, jarak idealnya ini nanti kita bahas kenapa ada dua alternatif 40 sampai 50 cm. Nomor 2, jarak pemasangan CX selain tipe 9753 itu 65 sampai 70 cm. Nah, ini ada kaitannya nih. Kalau misalkan standarisasi boot kita tinggi dari bulkhead-nya ini, yang orange-nya ini nih guys, itu beda-beda sesuai dengan kebijakan dari masing-masing toko. Kalau bootnya memungkinkan dipasang sesuai standar, itu harusnya 70 cm. Dengan syarat tinggi bulkhead-nya itu 200 mm atau 200 cm. Ya, atau 2 meter tinggi dari lantai sampai ke bulkhead ini nih yang oranye bagian bawah ini harus 2 meter. Cuman ada beberapa toko yang standarisasi bootnya itu nggak boleh tinggi-tinggi. Jadi biasanya dia ambil 180. Nah, CX kita itu idealnya dipasang di 65 cm. Untuk standar pemasangan ini biasanya saya kasih guideline-nya di awal. Ya. Jadi si teknisi datang ke toko kalian, itu udah bawa guideline-nya, pasangnya mau 70 atau 65 cm. Nah, range di 40 sampai 50 cm ini itu dengan posisi display yang diagonal atau yang miring itu supaya si unitnya yang miring itu berada di center tengahnya gini, guys. Ya, jadi kalian bisa perhatiin semua unit itu terpasang rata bawah untuk cooker hood ya. Cuman khusus untuk yang diagonal jaraknya itu harus ada di tengah center dari unit yang diagonal. Kalau ini dipasang 40 cm berarti unit yang di sampingnya dipasang 60 cm. Ini kalau kondisinya samping-sampingan ya. Kalau unit yang diagonal ini dipasang 50 cm berarti di sini dipasang 70 cm. Nah, ini udah saya pastiin kalau kalian pasang misalkan ya ada beberapa teknisi yang nggak tahu nih pasangnya dari sini berapa nih. Nah, kalian harus kasih tahu, Bang, ini posisinya yang diagonal, standarnya itu pasangnya 40 cm gitu. Jadi kalian yang sampein ke mereka. Jelas ya? Oke, lanjut dulu ke poin nomor 3 ya. Menyesuaikan dengan warna. Nah, ini kita skip karena sekarang material kita udah tempered glass semua rata-rata. Nomor 4, panjang cerobong stainless sama rata. Ya, bila terdapat topi atau bulkhead yang oranye tadi pada boot, cerobong cim ini harus sama tinggi dengan bagian atas topi bootnya. Contohnya begini. Nah, ini bagian ini nih, si cimininya ini harus masuk ke dalam bolongan si bulkhead-nya ini ya, yang orange ini. Ataupun kalau nggak ada bolongan, dia harus rapet begini ya posisinya ya. Sebisa mungkin space-nya sedikit gitu ya, jangan sampai 2 sampai 5 cm atau 6 cm gitu, itu nggak bisa. Harus sebisa mungkin serapat mungkin. Nah, biasanya teknisi itu cari gampangnya. Jadi dia pasang, satu chimney dipasang, satu cover chimney-nya itu dipasang, cuman satu, sedangkan masih ada lowong antara si orange ini dengan si cover chimney-nya ini, kalian bisa minta ke mereka tuh, Bang, itu harusnya di-extend lagi Bang, supaya lebih rapet sama si chimney-nya. Jelas ya, ini tugas kalian untuk mereminder teknisi yang datang. Jadi makanya kalian harus tahu dulu konsep standar display-nya, supaya kalian bisa mengarahkan. Oke, lanjut ke poin nomor 5. Untuk cooker hood untuk slim hood terpasang bersusun maksimal 2 unit pada boot. Ya, maksimal 2 unit. Itu ideal dari standar display-nya. Biasanya ada yang masih kepasang 3 unit, masih kepasang. Nah, kayak gini ya. Ini idealnya. Jadi untuk pemasangan CX ini lebih rendah karena ini jaraknya cuma 40 sampai 50 cm. Terus cover chimney-nya ini sampai ke
apa namanya, bagian bulkhead yang orange ini sebisa mungkin rapet. Terus untuk slim hood, ini konsep bootnya ya, ini yang medium boot. Untuk slim hood ini terpasang maksimal 2 ya. 3 masih bisa lah, masih oke. Cuman kalau udah 4 atau 5 itu bakal sampai pendek banget gitu sampai bawah. Itu nggak disarankan ya. Dan nggak diperbolehkan. Jadi perbolehkan maksimal 3 dan ideal itu 2 ya. Untuk standarisasi display di boot pemasangan slim hood secara vertikal itu idealnya 2. Oke. Nah, kita bahas dari CX nih. Untuk CX itu semua unit itu rata pada bagian bawah sini ya. Termasuk pada bagian kaca ini nih. Ya, jadi ini harus sejajar lurus sampai dengan unit di sampingnya ya. Kalau misalkan cuma 2 ya cuma 2. Cuman kalau memang cuma 1 ya kalian berarti pasangnya antara 65 atau 70. Dan kalau bersanding seperti ini, nah ini bagian bawah sini yang rata nih. Ya, kalau ini 70 ya ininya juga harus 70. Oke. Jelas ya? Jelas? Bang Agus. Oke. Nah, untuk slim hood ini ada ketentuan khusus lagi nih. Ada dua macam model standarisasi pemasangan slim hood. Ada yang secara vertikal ini dari atas ke bawah ya. Nah, kalau dari atas ke bawah, pemasangannya vertikal, atau yang horizontal seperti di sampingnya. Kalau yang vertikal, size 90 cm itu harus berada di paling atas. Jelas ya? Jadi, untuk standar pemasangannya slim hood itu, yang pertama itu size-nya. Yang kedua harga. Dan yang ketiga itu tipe atau perseri ya. Contoh misalkan posisinya seperti ini nih. Ada 90, ada 70. 90-nya harus ada di atas. Nah, si 70 cm ini harus ada di tengah-tengahnya slim hood yang 90 cm. Jadi ini si 70-nya ini nggak bisa samping kiri, nggak bisa samping kanan, ini harus ada di tengahnya. Jadi bentuknya seperti anak tangga kayak gini ya. Nah, untuk slim hood dengan posisi horizontal atau mau nyamping, itu pemasangannya itu harus center tengah di panel slim hoodnya. Jadi yang kuning ini atau yang krem ini panel slim hood ya. Kita sebutnya ini panel slim hood. Ini bagian dari back wall boot yang abu ini. Nah, ini untuk panel slim hood. Jadi unit yang terbesar itu atau yang tertebal itu biasanya SX. SX itu paling tebal ya, biasanya itu 15 cm. Sedangkan kalau PX itu cuma sekitar 11 cm, kalau RX cuma 13 cm. Nah, yang paling tebal ini SX 9502 itu terpasang center tengah dari panel slim hood-nya ya, guys. Ya. Jadi antara sisa panel slim hood atas sama sisa panel slim hood bawah itu sama. Nah, gimana Pak kalau misalkan unitnya yang lebih tipis ada di sampingnya? Ini kebetulan unitnya sama ya. Kalau unitnya di sampingnya ini PX, kan dia lebih tipis tuh ya. Dipasang di tengah juga nggak sih? Enggak. Dipasangnya itu rata di bagian bawahnya. Sini. Jadi di atasnya sini pasti lebih lowong nih. Karena PX lebih tipis, 11 cm. Kalau SX 15 cm. Jadi ada sekitar selisih 3-4 cm-an. Di bagian atasnya. Bagian bawahnya ini rata. Jadi jangan kalian pasang selimutnya itu rata di bawah sini ya. Atasnya lowong gitu. Itu salah ya. Jadi semuanya harus terpasang di tengah panel selimutnya ini. Oke. Lanjut ya. Lanjut ke poin terakhir ya. Plastik pelindung stainless dalam kondisi terbuka. Terkecuali dealer tradisional. Nah, ini dealer tradisional. Tugas kalian adalah menyampaikan edukasi ke owner,
ini kita buka ya. Janganlah ntar barang gua lecet segala macam dengan alasan seperti itu. Kalian cuman kasih reminder ke mereka kalau plastik pelindung stainless ini nggak dibuka dalam jangka waktu yang panjang, lama, bisa sampai 6 bulan setahun, dan dia kena panas, kena angin, kena debu, kena segala macam, itu nanti bakal ada sedikit flek. Beda kalau di kardus ya, kalau di karton. Kalau di karton ditaruh lama pun dia aman karena kan terlindungi gitu. Kalau di luar kan kena matahari atau tradisional biasanya itu kan kejemur panas. Kalau pagi misalkan kena cahaya matahari, nah itu berpengaruh ke kondisi lem dari plastik pelindungnya itu ya. Cuman kalau untuk modern channel ini semua wajib dibuka ya. Informa, Trust 10, Electronic City, Depo, BJ itu masih harus masuknya ke dalam semi modernnya. Itu wajib dibuka. Satu lagi, plastik pelindung stainless ini biasa di display itu di tradisional nih terutama ya, ini banyak banget ditemuin display terpasang dengan alas styrofoam. Ya, itu juga sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Contohnya misalkan gini nih. Ini ada FC1 di atas panggung boot. Tiba-tiba si FC ini terpasang nih, putih-putihnya ini masih styrofoam nih, si kakinya nggak kepasang. Nah itu nggak boleh ya untuk modern channel ya, terutama. Untuk tradisional sebisa mungkin juga dilepas ya semuanya. Biar looking, tampilan dari display tersebut atau unit tersebut itu benar-benar real. Jadi customer tahu gitu, customernya lihat. Takutnya misalkan kaki nggak kalian pasang, size tingginya itu kan 80 cm itu, misalkan kalian nggak pasang kakinya itu, customernya taunya itu memang nggak ada kakinya, atau kalian nggak sounding, atau kalian nggak ada yang sounding itu brand tetangga. Customernya tetap bawa itu balik sampai rumah, request teknisi datang untuk pemasangan display gas segala macam, tiba-tiba ada kakinya dan size-nya lebih tinggi. Nah, itu kan ada sedikit miskomunikasi tuh ke customer. Ya. Jadi sebisa mungkin tampilan display itu seperti tampilan yang real dibeli oleh customer. Contoh misalkan ada turn speed-nya, ya turn speed-nya kalian pasang, jangan di dalamnya itu ada barang-barang nggak jelas, masih ada styrofoam, bekas sampah-sampah bekas apa, dan di dalam oven itu nggak diperbolehkan ya. Jadi semua display itu harus real terpasang seperti customer lihat di rumah. Jadi kalau kalian misalkan datang ke kantor, kalian bisa lihat tuh showroom di bawah tuh. Ya. Jadi sebisa mungkin kalian standarnya seperti itu, walaupun SKU listing kalian nggak sebanyak di showroom, nggak selengkap di showroom, tapi kondisi displaynya itu sama gitu persis. Customer buka-buka juga nyaman, lihat tone suite udah dipasang. Kalau unit tone suite pasang, pasti customer langsung ajuin pertanyaan tuh, ini apa ya Mbak? Ini apa ya Mbak gitu. Pasti nggak mungkin enggak. Jangan kalau kosong gitu aja, opennya kosong gitu aja ya, fiturnya nggak kelihatan. Karena si turn speed-nya itu cuman ada indikator di knobnya. Ya. Sedangkan kalau kalian pasang di posisinya si turn speed itu, begitu customer buka, pasti dia langsung tahu. Ya. Hal-hal kayak gini yang saya minta ke kalian bisa langsung direalisasikan gitu. Kalau misalkan selama ini buat teman-teman yang baru, selama ini kalian datang ke toko, dari awal masuk sampai kalian sekarang misalkan udah 2-3 bulan di toko dan belum dapat materi standar display, kalian buka oven freestanding masih dalamnya styrofoam, plastik bubble segala macam, nah itu langsunglah di take outin. Itulah tujuan saya kasih materi ke kalian supaya realisasinya itu sampai ke kalian di toko gitu. Karena tim saya cuma 3 toko di Jakarta, itu ada sekitar 98 sampai 100 tokoan. Ya, jadi kalau mau nungguin saya muter-muter itu ya nggak bakal ketemu ya. Belum lagi saya harus capture juga boot-boot senasional gitu ya. Jadi saya minta ke kalian gitu, makanya VM kasih
materi standar display supaya memperpanjang tangan saya gitu ya. Kalian bisa membantu eksekusi langsung di lapangan dengan hal-hal yang bisa kalian kerjakan sendiri. Contohnya ya tadi, ngerapiin dalam-dalam BO, ngerapiin dalam-dalam extending, pasang-pasang aksesoris. Nah, semua aksesoris itu wajib dipasang. Oke, ada yang mau ditanya? Ada Bang Agus. Nanya. Hah? Nggak ada? Mau nanya. Oh iya, silakan. Siapa nih, Kenny? Ya. Iya, Ken. Tadi kan ngebahas boot 2020 yang baru ya Bang Agus. Itu di soal tuh ada standar boot Modena yang dibuat mulai tahun 2022 tuh ciri khasnya apaan? Masih sama. Ya. Jadi 2021 sampai 2022 itu standarnya masih kayak gini. Ya, cuman bedanya nanti bakal diorenin. Nah, ini kemungkinan bakal di 2022 realisasi, cuman masih dalam proses diskusi ya. Di top manajemen masih diskusi apa kita mau yang boot udah jadi ini, apa kita mau upgrade ke standar baru atau nunggu nanti ada relayout. Jadi kayak gitu ya. Jadi masih sama ya, konsep bootnya yang 2022 sekarang pun masih sama. Listnya masih orange kemungkinan. Terus masih ada POP-nya ini ya, neon box atau POP SPS neon box. Terus warnanya abu, krem, dan orange. Ya, yang pasti ini jadi ciri khas kita di upgrade dari 2019, 2020, 2021, 2022 ini masih pasti ini masih ada neon box ini ya. SPS neon box ini. Jelas ya? Oke. Ya. Ya, diingat-ingat. Nanti muncul pasti final test, kalian bisa jawab. Ingat ya, warnanya masih orange, kemungkinan. Terus masih ada SPS, selling point neon box. Oke. Capek saya. Oke, yang berikutnya susunan standar display cooker hood ya. Ini sedikit aja kita bahasnya ya guys. Freestanding cooker. Nah, untuk freestanding cooker ini ada 6 poin. Yang pertama, display dimulai dari per seri, udah jelas ya. Sekarang yang terbaru itu seri 2 yang paling mahal. Tuh, serinya seri 2 ada ada 3 warna, merah, hitam, sama stainless. Yang kedua, dari yang termahal ke yang lebih murah. Nah, sama dengan standar display BH tadi, apabila display terdepan tidak tersedia, maka display di belakangnya akan menggantikan. Jadi digeser per serinya ya. Jangan dipindahin yang paling buntut, dipindahin menggantikan di posisi yang pertama gitu misalkan. Kenapa? Karena nggak bakal masuk, karena yang buntut itu biasanya harganya paling murah atau yang di belakang. Oke. Tidak terdapat sampah, debu, kertas, dan barang pribadi dalam kompor. Ya, ini banyak banget saya temuin nih. Buat laki-laki nih ada ya Gatsby WG lah. Nah, buat perempuan ada tumbler lah, ada tas make up lah segala macam. Nah, itu tolong ditaruh di locker kalian ya. Jika terdapat brosur ataupun kertas di dalam laci FC harus dalam kondisi teratur kertas, arah, dan di mapping ya. Ini boleh ya, kalau misalkan kalian punya stok brosur, kalian punya stok flyer yang kalian taruh di akrilik brosur dan masih punya sisa, kalian bisa taruh di laci freestanding yang di bagian bawah itu ya, di bagian bawah ovennya. Ini berlaku untuk boot yang tidak memiliki laci ya. Kalau boot yang ada lacinya itu wajib taruh di laci boot. Semua aksesoris, kartu garansi, segala macam masukin ke dalam laci. Kalau misalkan bootnya nggak ada laci, biasanya tradisional, konsepnya misalkan cuma satu rak, terus satu FC, nah itu kalian bisa manfaatkan laci oven. Cuman untuk tradisional, modern channel harus ada di dalam laci boot atau di gudangnya. Nomor 6 sama kayak cooker tadi, semua plastik pelindung harus dibuka. Nah ini biar nggak ada miss antara misalkan warna lah ya. Plastik pelindung kita kan agak biru-biru kehijauan gitu kan.
Takutnya customer lihat itu warnanya biru, ternyata pas sampai di rumah dipasang ke teknisi, ternyata warnanya stainless. Nah, gitu ya. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Nah, ini contohnya ya. Kalian bisa baca di bawah nih, note contoh pemasangan display slim hood yang atas. Nah, yang di bawahnya, oh sorry, ini masih slim hood. Display new item berada paling depan. Nah, ini kita sebut dulu ya. Kita samain ini buat teman-teman yang baru, SSC baru, yang baru gabung kita, belum dapat materi standar display. Yang kita sebut depan dalam boot itu berdasarkan arah traffic customer masuk. Jelas ya? Jadi nggak bisa dari kita sebut sebelah kiri semua, nggak bisa. Karena di masing-masing toko itu beda-beda. Ada yang arah traffic customer itu ada yang dari kiri. Berarti ya sebelah kiri itu depannya boot. Ya. Bingung nggak ya? Nih. Contohlah begini ya. Bootnya modelnya begini. Kalau kita menghadap boot, modelnya begini. Sedangkan traffic customer itu pintu masuk mallnya misalkan atau rukonya itu ada dari kiri sini nih. Customer datang dari kiri sini. Berarti bagian depan untuk freestanding itu yang ini. Ya, jelas ya. Kalau misalkan pintunya itu dari kiri. Kalau pintunya dari kanan, pintu tokonya atau pintu mallnya itu ada di kanan, dan si customer datang dari arah kanan sini menuju ke sini, berarti depannya itu yang sebelah kanan. Jelas ya? Berarti ini FC yang mahal itu harus ditaruh di kanan. Jelas? Paham guys? Paham, Pak. Tuh. Paham, Oke. Pak. Nah, di note bawah ini, poin nomor 2, pemasangan selimut harus rata pada bagian bawah. Tadi udah saya jelasin ya. Nah, untuk standarisasi display freestanding ini yang kalian bisa realisasikan itu adalah pemasangan semua aksesoris yang terdapat di freestanding tersebut. Contoh, tone speed tadi kita udah bahas. Kaki kalau bisa kalian bisa pasang, pasang. Kalau nggak bisa pasang, minta request teknisi. Email saya, WhatsApp saya, nanti saya requestin teknisi untuk datang ke toko kalian. Nah, yang paling penting ini yang kalian bisa langsung realisasi di lapangan itu adalah memastikan jarak freestanding itu sama besar, guys. Gap jari masing-masing unit ini harus sama besar. Kalau misalkan, Pak, kondisinya emang rapet ya, udah nggak mau gimana. Cuman kalau misalkan kondisinya ada gap, ya kalian harus sama besarin. Ya, kira-kira aja. Yang penting jarak sini nih, jarak sini sama jarak sini itu sama, kurang lebih sama lah gitu. Jadi kelihatan unitnya itu benar-benar disusun gitu. Satu lagi nih yang sering banget saya lihat kalau saat saya kunjungan, ini unit harusnya itu rata bagian depannya nih. Kadang biasanya di area-area freestanding ini nih, terutama buat yang PC-nya cewek, kadang sering rumpi tuh biasanya di depan booth. Senderan lah di depan FC 5942 misalkan. Mundur dah tuh unitnya ke belakang. Nah, itu setelah kalian rumpi di situ, kalian majuin lagi. Ratain lagi, lurusin lagi, sejajarin lagi jaraknya, cek lagi sejajar atau enggak. Jelas ya? Nah, ini ya contohnya ya, misalkan ya. Ini 2955 apa 2935 ya, saya lupa ini. Pokoknya seri 2, ini kan depannya dari kiri ya. Yang rak traffic customer-nya masuknya dari kiri. Berarti susunannya ya yang mahal dulu nih. 29, 59, 59 juga, 79, baru 7643 ya, sorry itu bukan 79. Oke, nah ini masih sama kayak built-in hub tadi, itu masih tetap per seri ya. Jadi kalau misalkan ada 5942S sama 5642S itu taruh di berdampingan gini ya. Baru kemudian seri berikutnya. Jadi nggak lompat-lompat. Jelas ya? Ini yang disebut per seri di freestanding.
Oke, ada yang mau ditanya? Sore ya? Berapa sih? Oke, masih ada 13 menit lagi. Saya preview sebentar aja ya. Oke, ini microwave ya. Untuk microwave, standarnya ada 5. Kalian bisa baca sendiri nanti di materinya. Cuman saya tekanin lagi. Yang terpenting untuk microwave itu adalah semua microwave harus terpasang dengan frame. Ya, karena konsep boot kita semua microwave itu di built-in atau ditanam. Jadi harus sesuai. 25 ya FM-nya berarti 2500. Kalau MG MV yang serinya 3 ya berarti FM-nya 3000. Jelas ya. Nah, ini sama juga kayak display freestanding tadi. Semua aksesoris wajib terpasang ya. Karena biasanya si microwave itu piring apa Pyrex-nya ya, Pyrex sama tatakan panggangnya itu masih di dalam styrofoam tuh biasanya. Coba kalian lihat lagi di toko kalian masing-masing, kalian buka pintu microwave-nya, udah rapi belum? Kalau masih ada styrofoam, ya kalian buka styrofoamnya, kalian pasang Pyrex-nya sesuai dengan posisi yang benar. Jelas ya. Nah, untuk microwave ini ada 2 pemasangan ya, ada yang vertikal, ada yang horizontal seperti ini, dari kiri ke kanan, ada yang vertikal dari atas ke bawah. Untuk pemasangan microwave ini, seri microwave itu, sebisa mungkin yang mahal itu ada di bawah ya. Jadi kalau misalkan bawahnya itu ada unit BO, ya udah BO masukin. Begitu atasnya langsung cut outnya microwave. Nah, yang pertama itu adalah kalian harus perhatiin harga yang paling mahal dulu nih. Yang pasti MV. Jadi setelah BO harusnya langsung MV. Kemudian baru MG, kemudian baru MG lagi. Kenapa yang termahal ada di bawah? Supaya memudahkan kalian untuk menjelaskan fitur di unit yang termahal. Di unit yang termahal itu biasanya fiturnya lebih lengkap. Jadi kalian menjelaskan itu masih eye level. Enggak nunjuk-nunjuk ke atas. Jelas ya? Jadi kalau diurutin dari bawah ke atas, bawahnya itu BO. Biasanya itu di boot itu kita ada 3 microwave plus 1 BO. Atau 2 BO plus 1 microwave. Kalau 2 BO plus 1 microwave, microwave itu ada di tengah biasanya. Konsep bootnya seperti itu biasanya. Oke. Kalau dari kiri ke kanan secara horizontal kayak gini, sama kayak freestanding tadi, yang mahal itu dari arah traffic customer. Ini in-nya di sebelah kiri, dari kiri ke kanan, berarti traffic customer masuk. Yang mahal dulu nih, jagoannya MV dulu. MV, MG baru MG25. Jelas ya? Nah, untuk pemasangan frame ini lebih ke arah teknisi sih. Setidaknya kalian tahu nih. Pemasangan frame ke microwave ini harus apa namanya si gap antara unit microwave dan si frame ini harus rata nih, sama besar sekeliling. Jadi kalian misalkan dipasangin sama teknisi gitu, masih mencong-mencong, kalian bilang ke dia tuh, bang ini miring nih bang, yang kiri lebih banyak gapnya dibanding yang sebelah kanan. Kalau posisinya itu nggak rata sekeliling, itu biasanya pintunya mentok. Begitu yang microwave dibuka, itu pasti bergesekan sama si frame-nya. Itu udah dipastikan kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalian pantau tuh teknisi kalau misalkan pasang frame kalian, kalian bantu pantau, lihat hasilnya. Udah rata apa belum ya? Kalian coba buka pintunya, unitnya nabrak nggak sama si frame-nya.
Oke, lanjut. Nah, ini susunan display, standar display washing machine, dryer, dan dishwasher ya. Ini biasanya untuk MHC nih. Untuk teman-teman tradisional biasanya jarang. Cuman materi standar display semuanya harus menyeluruh ya. Kemungkinan nanti mungkin ya ada rezeki kalian pindah ke MEC, dipilih ke MEC, atau ada promosi pindah ke MHC gitu ya. Kalian harus kuasai semua materinya. Dari freestanding sampai nanti ke bawah, sampai ke water heater, bahkan sampai ke sink itu semuanya sama. Diterapkan per seri dari harga yang termahal ke yang lebih murah. Nah, khusus untuk WF ini, untuk mesin cuci ini, itu kita duluin yang pertama itu adalah mesin cuci ya. Jadi misalkan dalam satu kategori itu biasanya misalkan ada mesin cucinya 1, dryernya 1, atau dishwashernya 1. Nah, display yang pertama itu biasanya yang kita dahulukan adalah mesin cuci ya, WF-nya. Kemudian baru ED, kemudian baru WP. Jelas ya, jadi WP itu ada di paling belakang. Sama dengan freestanding tadi, untuk jarak antar produk ini yang harus kalian perhatikan, jarak antar produk. Untuk item-item yang portable sih sebenarnya ya, itu jarak antar produk harus sama rata dan sejajar rata depan ya. Jadi kalian harus perhatikan tuh. Kalau misalkan dipakai buat nongkrong-nongkrong kayak tadi saya bilang, itu sebisa mungkin kalian balikin lagi gitu setelah gosip-gosip di booth kalian, balikin lagi. Karena kalian yang bertanggung jawab di area booth tersebut. Display selalu dalam kondisi bersih, ini semua display harus wajib dalam kondisi bersih ya. Makanya di semua materi standar display itu baik cooking, cooling, cleaning, itu semua poin terakhir itu adalah terkait dengan kebersihan. Ini wajib banget ya. Nggak bisa ditolerir lagi nih kalau udah kasus kebersihan. Sebenarnya hal-hal sepele gitu ya, kalau kebersihan itu saya kira hal-hal yang sepele tapi fatal gitu. Maksudnya karena kalian setiap hari ada di situ, kalian tiap hari lihat, kalian tiap hari bolak-balik di situ, kalian nggak ngeh gitu, misalkan ada debunya tiba-tiba udah tebel gitu, kalian nggak tahu gitu, begitu ada kunjungan manajemen, baru gitu, ini apaan debu? Oh iya Pak, belum baru mau saya bersihin gitu. Saya masuk siang. Tadinya saya masuk kemarin saya masuk pagi, sekarang saya masuk siang, jadi ya debunya udah ngumpul lagi. Nah, itu biasanya nggak masuk akal tuh kalau udah alasan gitu. Karena biasanya kalau yang debu udah kelihatan itu biasanya udah berhari-hari nggak dibersihin. Jadi sebisa mungkin buat teman-teman sales konsultan tolong diperhatiin lagi untuk hal kebersihan ya. Ini hal yang gampang banget dilakuin, gampang banget dikerjain. Kalian harus sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, seharusnya kalian setiap datang ke toko langsung lihat kondisi display kalian. Di situ kan briefing tuh biasanya. Terus baru memulai aktivitas, baru kalian cek lagi tuh harga, ada perubahan harga atau enggak. Terus price tag-nya sesuai enggak sama barangnya, jangan sampai price tag-nya harga A yang di display ternyata harga B. Nah, itu kan jadi salah nantinya. Salah harga. Nah, ini contohnya misalkan dalam satu toko itu tiga-tiganya mesin cuci. Ya, yang paling depan yang mana? Yang paling depan ya yang mahal. Sekarang yang paling mahal ya ada 1156, ada WD 1157 sekarang ya. Kemudian 830 terus 730. Terus saya kasih note di bawah jarak antar produk harus sejajar. Terus yang kedua sejajar lurus pada bagian depan bodi. Ya, sama kayak FC tadi, sama kayak mesin cuci ya. Nah, ini kalau misalkan ada mixing kategori nih. Dalam satu toko ada booth, terus di dalam booth-nya itu ada mesin cuci, ada display dryer, ada display WP. Nah, yang di depan itu adalah mesin cuci dulu ya, WF dulu, kemudian ED, baru WP. Jelas ya?
Di depan boot, WF dulu yang pertama, WF yang lebih murah, ini ED, kemudian WP. Ini kalau secara vertikal nih. Vertikal ini biasa di MHC sih. Kalau stacking kayak gini ya, dari bawah ke atas, yang paling mahal itu adanya di paling bawah ya. Di atas itu yang lebih murah. Jadi WF-nya ada di bawah dulu, 2. Di atasnya kemudian bisa WP sama ED. Oke, lanjut ke display water heater. Nah, ini water heater juga banyak nih, boot-boot yang apa namanya, yang nge-display water heater kita banyak nih. Tradisional pun ada beberapa boot terkait water heater. Seri sama dari ukuran. Nah, kalau untuk water heater itu dari yang kecil ke yang lebih besar ya. Jadi misalkan kalau tadi kan slim hood yang paling atas itu harusnya yang paling besar. Kalau slim hood kita balik, kalau water heater itu kita balik. Yang kecil itu di atas, yang besar itu di bawah. Kenapa? Supaya mengurangi resiko terkait pemasangan displaynya. Jelas ya? Jadi kalau misalkan ada yang 15 liter dengan yang 30 liter, ya 15 liternya di atas, 30 liternya di bawah. Oke, kalau misalkan dari kiri ke kanan gimana Pak? Nah ini saya kasih lihat contohnya. Ini biasanya rak yang umumnya ada di booth ataupun di toko nih. Ya maksimal itu misalkan 4 unit kayak gini lah ya. Nah kalian bisa lihat nih, ini ada EI, GI, dan ES. Nah EI ini kan cuma 3 liter, EI ini cuma 6 liter, ini yang 10 liter, ini yang 15 liter. Jadi konsepnya itu kalau vertikal kayak gini, yang kecil itu ada di atas. Ya, baru yang besar ada di bawahnya. Oke. Diperhatiin nomor 3 nih, diambil center tengah dalam pemasangan. Gimana sih Pak maksudnya Pak? Nih, center tengah pemasangan itu kayak gini nih. Contohnya misalkan unit bawah ini lebih besar. Ya, ES15 lah ini kita sebut ya. ES15 ini lebih besar dan EI3DL ini lebih kecil nih. Nah, unit yang besar itu, unit yang kecil itu ada di tengahnya guys. Jadi ini kalau kita tarik lurus garis ke bawah, itu persis di tengahnya kayak gini. Ya, jadi ini nggak mencong di sono, ini nyentar kemana, ini kemana, ini lihat tampilannya kayak gini kurang lebih. Ya, ini lebih rapi, niat gitu kita apa namanya naruh displaynya itu niat gitu nggak salah-salah. Ya, jadi kalau unitnya sama besar gimana Pak? Ya kalau unitnya sama besar berarti tumpuknya yang sejajar, yang lurus benar-benar sejajar. Kalau unitnya lebih satu besar satu kecil ya kalian harus ambil center tengah dari unit yang terbesarnya nih. Jelas ya? Begini lebih gampang lagi nih. Nah, ini berarti depannya itu dari kiri ya. Itu depan arah masuk customer itu dari kiri sini. Itu unit-unit yang kecil itu ada di kiri sini nih. Kenapa? Supaya nggak blocking. Kalau kalian nggak susun dengan baik dan benar, begitu customer datang dari sini, kalian tiba-tiba ada di sini ada IS 100, nah ini nggak kelihatan belakangnya. Si customer pasti ngelihatnya, gede-gede semua ini buat industrial, gitu takutnya, ya. Cuman kalau dibalik, dari area traffic customer yang kecil dulu, itu kelihatan tuh lama-lama. Oh, banyak pilihannya ya, gitu. Ini berlaku untuk horizontal dan vertikal ya, untuk ukuran itu ya. Kalau posisi horizontal, yang kecil itu dari arah depan dulu, baru yang ke besar. Kalau posisinya vertikal, itu yang kecil di atas. Kalau teman-teman lihat nih, ini susunannya rapi nih. Yang kecil dari vertikalnya itu ini, GI semua di atas. Terus kemudian storage semuanya di bawah. Yang di bawahnya lagi ini storage yang literannya gede di atas 20 liter. Cuman kalau lihat dari kiri ke kanannya, ini EI3DL nih. EI2DL. Nah ini GI 10 liter. 6 liter, kemudian 10 liter. Jadi 10, 15, 30, kemudian 50. 20, 30, kemudian 50. Nah ini yang disebut pemasangan dari center tengah dan dari unit kecil ke yang unit lebih besar.
Kalian lihatlah sendiri di showroom di bawah itu ada. Itu saya yang atur jarak pemasangannya. Nah, ini yang di bawah itu kayak gini. Ke sampingnya dapet, ke bawah atas bawahnya juga dapet. Atas bawahnya ada 6 liter, 6 liter, kemudian 10 liter. Ke sampingnya 6 liter, 10, 10, 15, 30, 30. Sampingnya lagi yang bawah 10, 30, 50, 80, 100. Nah, ini kan ketemu semua ya. Dan pemasangannya itu center tengah unit. Jelas ya? Jelas, bagus. Ntar dikirim aja lagi bagus itunya tuh. Susunannya di yang basic. Oh, di grup ya, Pak Don? Ngerinya mereka pada udah kesorean pada puyeng lagi. Iya, Ntar kita tanya-tanya ini aja. Udah ada sih di Google Drive udah ada. Di Google Drive udah di-upload kan ya Pak Ustadz ya? Udah. Ya, boleh. Udah di-share kok. Yaudah, ntar saya kasih mentahannya aja ya. Boleh, mentahannya boleh. Ngerinya ada HP yang nggak support nih kan. Betul. Kasihan dia. RO juga sama. Kayak case-nya mesin cuci dan lain-lain. Yang kalian perhatiin adalah jaraknya aja. Sejajarin, ratain depannya semua. Itu sama aja. Terus, nah bedanya cuma nanti di size-nya aja sih. Ini sink kurang lebih sama kayak built-in hoop. Dari harga termahal per seri. Udah, habis. Ada yang mau ditanya? Udah mau buka guys, udah mau maghrib. Yang mau ditanya silakan nih kan. Kalau enggak ya boleh kita tutup nanti kan. Udah sore nih. Kasihan kalian. Udah pada ini kali tuh, udah kali pada puyeng kali tuh. Cah, kepalanya pada. Agus. Tahu paham kagak itu? Halo. Ya. Agus. Ya. Mau nanya tapi di luar dari display nih. Saya mau nanya ini soal apa sih pemasangan. Ya. Ini ada customer, dia tuh mau beli CX 7712. Cuman dia ada plafon. Itu gimana? Bisa nggak sih kalau ada plafon tapi dia pakai CX 7712? Yang penting di wall, bisa aja. Oh, bisa. Tapi nggak ngendap gitu. Maksudnya apa namanya tuh plafonnya itu lama-lama ada kayak apa sih lembab gitu enggak? Plafonnya lembab atau enggak? Dia mau buangnya langsung ke plafon gitu. Enggak Iya. Jalur. Enggak katanya. Oh, gimana tuh Pak Yogi? Idealnya sih dibikinin jalur. Kalau cuman dibuang ke plafon ya cuman mindahin kotoran ke plafon sih. Harusnya gitu. sih kalau mau resirkulasi ke dalam aja ganti filter. Oh gitu. Iya, semua cek kita kan bisa resirkulasi ke dalam tuh. Ada pembuangan keluar sirkulasi. Nah, Siti kasih tahu aja Bu, mendingan diresirkulasi ke dalam aja, tapi Bu harus ganti filter ini gitu. Setiap berapa jam berapa ratus jam atau berapa bulan gitu, Bu harus ganti gitu. Oh gitu. Berarti bisa ya? Bisa. Yang penting di tembok ya, jangan 7712 mau digantung di tengah itu nggak bakal bisa. Oh bukan di tembok. Bisa. Tembok. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Makasih ya. Yuk. Selamat sore Pak, saya Dini. Saya mau tanya. Iya Dini. Saya baru di Mitra 10 Depok 2 hari ini. Nah, kemarin itu ada beberapa, yang jelas sih ada satu Hexos yang tutupnya nggak ada. Nah, saya tanya sama orang-orang yang udah di sana, dia bilang udah lama nggak ada. Itu baiknya gimana ya Pak? Lapor ke Desmond ya. Kalau kamu foto, kasih nomor serinya ke Desmond, tipe-tipe berapa, lapor ke Desmond ya. Oh Pak gitu. Desmond ini ada kehilangan, saya udah cari nggak ada. Tipenya ini, apa namanya nomor serinya ini. Oke. Lapor Desmond, lapor Pak Udin tuh. Iya, siap. Belum sempat difoto karena kan memang di area nggak boleh bawa HP. Nanti minta izin ke toko aja Depok ya. Depok minta ke toko, Pak, saya mau bikin laporan untuk kehilangan nih gitu. Iya, oke siap. Terima kasih Pak. Ya, Dini. Udah ya? Kalau fotonya nanti di grup lah ya. Iya, udah mau